Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Baiklah, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, jangan lupa kita semua untuk memulainya dengan doa terlebih dahulu. Nah, bagaimana kabar anak-anak ibu semuanya pada pagi hari ini? Semoga kabar kalian semua dalam keadaan sehat sehingga dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Nah, pelajaran yang akan kita bahas pada pagi hari ini yaitu mengenai perubahan sosial budaya dan globalisasi. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran melalui saintifik serta setelah memperhatikan video pembelajaran yang di-share melalui link YouTube pada grup WA kelas, peserta didik dapat mengklasifikasikan, membandingkan, menganalisis, dan mengevaluasi bentuk-bentuk perubahan sosial budaya dan globalisasi dengan penuh tanggung jawab melalui video pembelajaran yang telah ditampilkan oleh guru, serta menyajikan hasil telaah mengenai bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Perubahan sosial budaya. Perubahan dalam masyarakat dapat berkaitan dengan perubahan pada lembaga sosial, nilai sosial, pola perilaku, organisasi, kelompok sosial, dan lapisan sosial. Nah, perubahan yang terjadi di masyarakat itu dikenal dengan istilah perubahan sosial. Nah, kecepatan perubahan sosial yang terjadi pada setiap masyarakat itu berbeda-beda, tergantung dari terbuka atau tidaknya suatu masyarakat. Nah, perubahan itu dapat terjadi pada hal-hal yang bersifat tradisional ataupun modern. Nah, modernisasi sendiri diartikan sebagai usaha untuk hidup sesuai dengan zaman dan konstelasi dunia sekarang. Sedangkan globalisasi diartikan sebagai terbentuknya sistem organisasi dalam komunikasi antar masyarakat di seluruh dunia untuk mengikuti sistem dan kaidah yang sama secara cepat. Perubahan sosial budaya meliputi berbagai hal, yaitu yang pertama mengenai cara berpikir, yang kedua berperilaku, dan yang ketiga dari segi alat-alat. Nah, perubahan sosial sendiri diartikan sebagai perubahan pada sistem sosial, struktur, dan fungsi masyarakat. Contoh dari perubahan sosial yaitu misalnya perubahan perilaku remaja, perubahan nilai dan norma dalam masyarakat, serta perubahan pada peran perempuan dan laki-laki. Dapat dilihat pada contoh gambar, yaitu perubahan dari segi pendidikan. Yang awalnya pendidikan itu hanya dapat dilakukan di sekolah, namun saat ini pendidikan bisa dilakukan di rumah melalui media massa. Dan yang kedua yaitu perubahan budaya. Budaya sendiri dapat diartikan sebagai hasil cipta, rasa, dan karsa manusia. Perubahan budaya seperti perubahan pada alat transportasi, alat komunikasi, serta perubahan pada bidang budaya lainnya. Dapat dilihat pada contoh gambar yaitu perbedaan handphone yang digunakan pada zaman dahulu dan pada zaman sekarang. Baiklah, selanjutnya akan kita bahas mengenai bentuk perubahan sosial budaya. Yang pertama yaitu bentuk perubahan sosial budaya dilihat dari waktunya, terbagi atas dua, yaitu perubahan evolusi atau lambat dan perubahan revolusi atau cepat. Nah, perubahan evolusi sendiri diartikan sebagai perubahan sosial yang memerlukan waktu lama dan diikuti rentetan perubahan kecil yang terjadi secara lambat. Dapat dilihat pada contoh gambar, yaitu contohnya adalah kehidupan masyarakat primitif. Lamanya waktu yang diperlukan dalam perubahan mata pencarian mereka, yaitu dari masa berburu dan meramu, bercocok tanam dan beternak, masa pertanian, dan masa perundagian dapat dicontohkan untuk perubahan evolusi ini. Dan yang kedua yaitu perubahan revolusi atau cepat, merupakan perubahan sosial yang berlangsung dalam waktu yang cepat dan hal-hal mendasar dalam masyarakat ikut mengalami perubahan.
Contohnya dapat dilihat pada gambar, yaitu gambar yang pertama itu mencerminkan suatu kegiatan yang masih menggunakan alat-alat yang tradisional, dan yang kedua yaitu sudah menggunakan mesin-mesin yang canggih atau zaman era industri. Nah, revolusi sendiri sebagai bentuk perubahan yang cepat itu membawa akibat dalam berbagai bidang kehidupan bagi negaranya ataupun bagi negara lain. Antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu proses mekanisasi dalam usaha industri. Yang kedua, perdagangan makin berkembang. Yang ketiga, transportasi lancar. Yang keempat, berkembangnya urbanisasi. Dan yang terakhir, terjadinya kesenjangan sosial. Bentuk perubahan sosial budaya yang akan dibahas selanjutnya yaitu bentuk perubahan sosial budaya dilihat dari pengaruhnya. Terbagi menjadi dua, yaitu perubahan yang pengaruhnya kecil dan perubahan yang pengaruhnya besar. Untuk perubahan yang pengaruhnya kecil merupakan perubahan yang tidak membawa perubahan pada unsur struktur sosial masyarakat atau hanya dianut oleh sebagian kecil orang yang menyukainya saja. Contohnya dapat dilihat pada gambar yang telah ditampilkan, yaitu tren berbusana ataupun tren gaya rambut. Nah, kedua tren tersebut hanya diikuti oleh sebagian kecil masyarakat saja, tidak seluruh masyarakat mengikutinya. Dan yang kedua yaitu perubahan yang pengaruhnya besar, merupakan perubahan yang membawa perubahan dalam sendi-sendi kehidupan dalam suatu masyarakat. Contohnya yaitu industrialisasi. Nah, seberapa besar sih industrialisasi tersebut membawa pengaruh terhadap bidang kehidupan masyarakat? Industrialisasi merupakan proses perubahan sosial ekonomi yang mengubah sistem mata pencarian masyarakat agraris menjadi masyarakat industri, sehingga kehidupan ekonomi masyarakat menjadi lebih maju dari sebelumnya. Dan yang terakhir yang akan dibahas yaitu bentuk perubahan sosial budaya dilihat dari perencanaannya. Terbagi menjadi dua, yaitu perubahan yang direncanakan atau planned change, dan yang kedua yaitu perubahan yang tidak direncanakan atau unplanned change. Untuk perubahan yang direncanakan merupakan perubahan yang memang diinginkan dan dikehendaki oleh masyarakat atau pihak yang menginginkan perubahan. Contohnya dapat dilihat pada gambar, yaitu proses pembangunan jalan yang memang dikehendaki oleh orang untuk akses masyarakat. Dan yang kedua yaitu perubahan yang tidak direncanakan, perubahan yang terjadi di luar jangkauan pengawasan masyarakat. Contohnya, banyak buruh tani yang kehilangan pekerjaannya karena tergantikan oleh mesin. Hal ini merupakan perubahan yang tidak direncanakan yang muncul akibat sebuah perubahan yang direncanakan, yaitu penggunaan traktor dalam teknologi pertanian sendiri. Baiklah, sekian penjelasan dari Ibu mengenai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Apabila ada anak-anak Ibu yang kurang paham mengenai materi tersebut, dipersilahkan untuk bertanya melalui grup WA di kelas. Nah, lebih dan kurang Ibu mohon maaf, dan anak-anak semua jangan lupa untuk tetap di rumah saja, menggunakan masker dan selalu menjaga jarak. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.